Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israr Ahmad, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 9, Kelompok 2. Nomor urut absen 17. Saya bertindak sebagai ketua kelompok dan berikut adalah rekan-rekan dalam kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jakub Ilyas Tamanihuru AMD Rat. Saya adalah salah satu peserta Laksar CPNS 2021 Angkatan ke-9 Kelompok 2, nomor absensi 20. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Monika Purba AMD Rat, Angkatan 9, Kelompok 2, nomor urut absen 19. Perkenalkan, nama saya Irma Rismauli Simanjuntak. Saya merupakan Angkatan 9, Kelompok 2, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ita Zurlana Tanjung, Angkatan 9, Kelompok 2, nomor absen 18. COVID-19. Ya, virus ini sudah hampir 2 tahun hidup bersama kita. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Pada tanggal 14 Maret 2020, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Umumnya, saat seseorang terjangkit virus COVID-19 akan menunjukkan gejala demam tinggi, sesak nafas, sakit tenggorokan, batuk, dan juga kehilangan kemampuan indera penciuman dan indera perasa. Namun, ada juga orang yang terjangkit virus COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala apapun, atau dikenal juga dengan sebutan orang tanpa gejala atau OTG. Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang menginfeksi manusia dengan masuknya droplet mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui 3 pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan seperti 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Apabila tidak ada masker medis, apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. 2. Membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang tidak bersih, yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta atau kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi imunokompromis atau penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tempat dan fasilitas umum. Varian B1617 merupakan varian baru virus corona yang pertama kali diidentifikasi di India pada Desember 2020. Varian ini disebut juga dengan mutan ganda karena mengandung 2 mutasi virus, yaitu L452R dan E484Q. Mutasi L452R dikhawatirkan dapat meningkatkan transmisi virus dan mengurangi kemanjuran antibodi. Sementara mutasi E484Q dikhawatirkan akan membuat virus memiliki pengikatan sel yang lebih baik dibandingkan sebelumnya yang berpotensi menghindari kekebalan. Sejumlah ilmuwan tengah meneliti varian baru tersebut untuk memastikan apakah virus menjadi lebih berbahaya dibandingkan yang lain.
Namun saat ini B1617 dikhawatirkan berefek pada kemanjuran vaksin. Varian virus corona B1617 diketahui telah masuk ke Indonesia. Dua varian lain yaitu B117 yang berasal dari Inggris dan B1351 asal Afrika Selatan juga dikonfirmasi telah masuk ke Indonesia. Vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sasaran pertama vaksinasi yaitu tenaga kesehatan, lansia, masyarakat umum, dan yang terakhir adalah pelajar. Dengan berjalannya proses vaksinasi terhadap pelajar, ini dipersiapkan untuk proses tatap muka yang telah dicanangkan pemerintah untuk pelajar Indonesia. Apabila sudah vaksin, masyarakat tetap diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ayo kita pakai masker, ayo kita vaksin. Terima kasih. Dari awal COVID-19 hingga minggu kedua bulan September 2021, COVID-19 di Indonesia mencapai 4.188.529 kasus. Jumlah pasien sembuh bertambah 7.076 orang, sehingga jumlah total pasien seluruhnya yang sembuh 3.976.064 orang. Adapun kasus meninggal dunia bertambah 185 orang. Total data meninggal dunia sebanyak 140.329 orang. Sementara jumlah pasien rawatan berkurang 4.296 orang. Kini kasus aktif COVID-19 berkurang menjadi 68.942 orang.